terkenal dengan dai ilusionis nih, ya kan ya. Terus Iya. kita kadang-kadang suka kangen nih sama sulap-sulap Ustadz Coba, Kokoli. coba. Lagi pagi-pagi gini kan. Iya ada lagi dong, ada sulap apa lagi nggak hari ini? Kita butuh hiburan. Ada nggak Ustadz? Ini udah Iya ada dong, kita penasaran banget nih sama sulapnya Ustadz nih. gitu. Baik. Iya. Ya, Mana Ustadz? Sulap mengenai mic? Koko itu kan dikenal sama ada ilusionis. Iya. Jadi ilusionis itu kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Iya coba ada sulap apa pagi hari ini? Aku Saya penasaran banget. bawa duit nih, mana koinnya? Saya punya tas. Pak Sony boleh pegang ini? Boleh dong. Oke. Ini namanya dompet ya. Iya dong. Kalau isinya pasti dompet ini isinya apa sih? Uang. Uang. Kita ambil uangnya. Ya. Coba kita lihat. Loh, kebakaran. Mana uangnya? Kok ada api? Iya. Nah, Allah. saya mau ngambil koin aja. Aduh, mana koinnya ini? Duh. Mana. Ayo Ustadz. Mana? Ada nggak ya? Nah, dapat nih. Masya Koinnya Allah, Lolip ternyata. Ya. Nah, Iya. ini ada 2 koin nih. 2 koin. Satu berapa? Iya, 1.000. 1.000. Kalau ini 1.000. 1.000. 500. Oh, 500. Iya. Aku kelihatannya kayak Yang 1.000 ini dari sini. 500. 500, satu 1.000, jadi 1.500. 1.500. 500. Ya. Yang ini 1.000. 1.000. Coba. coba ya. Kita lihat filosofinya ya. Filosofinya dimulai. Kita cerdil ceramah dengan Ilusi. Lihat tanggoku ya, nggak ada apa-apa ya. Ya. Iya. Mm-mm. Jadi apa tuh? Lah. Jadi apa? Tunggu lu. Koin 500-nya mana? Jadi 1.500 itu kok nilainya. Kok jadi 1.000 doang? Hanya 1.000. Yang 500 500-nya bisa menghilang dalam sekejap. Loh kemana? Kemana? Begitulah. Ini filosofinya tahu nggak Bang Sony? Enggak, maksudnya Ini gimana sih? bahwa kalau kita menutupi aib orang lain, maka Allah itu sebenarnya menutupi aib kita. Oh. Ya Pas kan? banget. Gimana kalau kita jadikan tema ini Ini aja? masalah aib. Kalau kita nutupi aib orang lain, pas Allah nutupi Jadiin aib. tema yang kira-kira yang bagus apa temanya Ustadz Kayak kalau kayak menghilang gitu? gitu ya. Kayak menghilang tiba-tiba tertutup gitu seperti aib seseorang yang Ya. ditutupi sama Allah Subhanahu wa Karena taala. dia telah begitu. berdosa sehingga Allah tutupi. Heeh. Para pendosa itu ditutupi aibnya oleh Allah. Itu Gimana aja, kalau Ustaz. jadikan tema. Oh ya udah deh Iya, gini iya. aja, temanya Gini yang bagus hari ini gini. Para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah gimana? Kena itu. Boleh, boleh, Cocok boleh, banget. setuju. Baik, kalau gitu temanya adalah para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam, itu indah Masya Allah. Sudah dibuka dengan sulapnya yang Masya Allah luar biasa sekali dari Ustadz Kokolim. Akhirnya timbullah hari ini gimana kalau kita bahas aja nih mengenai aib. Karena kan tadi kan sulapnya menutupi satu sama lain. Akhirnya tema kita hari ini adalah para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Masya Allah. Kalau bicara aib aku harus langsung nanya sama Ustadz Maulana dulu untuk terlebih Iya. dahulu. Ustadz. Iya. Ngomong-ngomong soal aib, Ustadz kita sama-sama tahu kalau aib identik dengan kesalahan atau dosa Kekurangan. seseorang, kekurangan, atau sesuatu yang buruk yang harusnya ditutupi gitu kan. Cakep. Nah, tapi selain itu ada lagi gak sih macam-macam jenis aib Ustadz? Aku penasaran banget loh. Silakan Ustadz Maulana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Koko, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 2 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Berarti 7 hari lagi kita lebaran Idul Adha. Ih, Masya Allah. Bersiap ya luar biasa. Maka kalau berbicara tentang aib, aib itu adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik. Tentang apa? Seseorang jika diketahui orang lain akan membuat dia malu. Itulah aib.
Nah, kalau berbicara tentang aib, tidak ada manusia tidak ada aibnya. Pasti ada kekurangannya. Gantengnya pasti ada sisi lain yang harus ditutupi. Mohon izin kepada semuanya tanpa menjelekkan. Tapi kita harus menyampaikan bahwa sebenarnya kita punya kekurangan. Sehingga Allah menutupi kekurangan kita. Dengan apa? Di kebaikan, dengan doa, dengan amalan ibadah kita. Nah, kali ini kita bahas. Ada berapa jenis aib? Ternyata aib itu ada terbagi 2 kategori. Sekali lagi 2 kategori. Yang pertama aib yang sifatnya khalqiyah. Artinya aib yang sifatnya qadrullah. Sudah diatur oleh Allah, artinya sudah ditentukan. Dan ini susah untuk kita rubah. Makanya ada namanya sesuatu yang ya orang berusaha untuk memperbaiki. Ya, tapi tidak merubah ya, sekali lagi tidak merubah. Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka dalam hal ini sebaiknya kita menjaga, jangan sampai disebarkan. Jangan juga kita merendahkan diri kita dengan menyebut-nyebut aib kita, kekurangan kita. Sudah. Tapi ada lagi satu, yakni aib yang berupa perbuatan maksiat. Baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini ternyata juga terbagi 2. Aib atau perbuatan maksiat ini kan tidak bisa diketahui orang. Kalau diketahui orang kan jadi malu kita. Jadi malu. Ternyata ada 2 juga. Ada dosa maksiat yang sembunyi-sembunyi yang berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah. Ini sama sekali jangan kita sebarkan, sampaikan atau informasikan. Seakan-akan kita memperlihatkan kesombongan kita. Saya pernah begini loh, nggak boleh. Jangan sekali-kali. Karena sebenarnya Allah sudah mengampuni dosa kita dengan perbuatan amal ibadah kita. Mohon izin, mohon maaf. Tapi jangan sampai buktinya Allah tidak memperlihatkan itu karena tidak dipermalukan kita. Kemudian yang kedua, ada aib yang berupa maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tapi berkaitan kepada sesama manusia. Jadi ini sebaiknya mohon izin, mohon maaf, sebaiknya pun harus kita tutupi. Jangan sampai kita, dia pernah ambil barangnya itu. Jangan sampai dia sudah berdamai. Jangan sampai dia sudah saling memaafkan. Jangan sampai dia sudah ridho. Ini makanya kita tidak boleh terlalu ikut campur. Cuma dalam hal ini kalau berkaitan kepada sesama manusia tidak ada salahnya kalau kita ibaratnya klarifikasi atau mungkin selidiki. Makanya ada sesuatu yang boleh membuka untuk warning, peringatan. Bisa. Makanya betul tadi kata di waktu kita berunding di studio sebelum masuk di dalam ruangan. Bisa jadi ada aib yang ditutupi dalam hal ini bisa berkaitan dengan ghibah dan sebagainya. Harusnya kita tutupi malah kita nampakkan. Hati-hati loh. Kalau hubungan kepada Allah bisa jadi dia tobat. Sementara kita masih tercatat karena kita membuka aib orang. Oh, jadi udah kita buka aib orang dosa, ada dosa lagi gibahnya itu, Ustaz? Iya. Jadi Karena dosa kalau Allah kan double-double. maha pengampun. Tapi kalau manusia hubungan kepada sesama manusia harus minta maaf. Makanya kita pelajari aib ini untuk agar supaya kita tidak melakukan hal yang berkaitan dengan aib. Contoh, membongkar aib orang, mempermalukan, mematikan orang. Bahkan orang mematikan karir orang disebabkan karena tanda kutip membongkar aib orang. Aduh, nauzubillahiminzalik. Untungnya aku nanya loh, karena aku taunya aku pikir aib itu ya udah dosa seseorang yang kita bongkar itu aja. Ternyata banyak banget faktor-faktor lainnya ya. Ya Allah.